Ya, luar biasa. Ketemu lagi di Bukabik, buka suara, buka pikiran ya. Saya nggak sendiri, tapi sebagai tuan rumah tentu saya harus kulon-won dulu dengan Anda-Anda. Banyak yang protes kemarin, katanya suara Bukabik ini kok kecil. Ini bukan kecil, ya beginilah suara rakyat emang selalu kecil. Oh. Nah, dengan adanya Bukabik mudah-mudahan suara kita jadi gede. Banyak hal viral yang bakal diolah, dikulik oleh komik-komika kita. Antara lain misalnya ada soal Citayam Fashion Week. Luar biasa. Bahkan sekelas gubernur aja ikut-ikutan. Ini pasti komika-komika punya ide-ide brilian, punya punchline yang bagus soal Citayam Fashion Week ini. Juga tentang misalnya apalagi tentang kemarin tuh ada soal Idul Adha. Soal mungkin ada seorang imam yang baru aja keluar dari penjara dan sebagainya. Banyak banget materi. Tapi supaya lebih abdol buat Anda-Anda yang mungkin pengen ikutan di Bukabik ini, nah nanti bisa hubungi, ini ada di sini ada email, nanti bisa dihubungi. Nanti kita coba bagaimana kalau ternyata Anda berani open mic di Cokro TV, jelas kita akan akomodir ya. Tapi yang sekarang akan kita akomodir adalah kawan kita, siapa lagi kalau bukan komika Pancatis. Waduh. Belum Pancatis. Sorry nih lu kalau, waduh, lagi semarak Citayam Fashion Week. Nah, ini kayaknya Cisadane Fashion Week nih. Oh, sorry. Oh, bukan ya? Training nggak penampilan gue? Oh, bagus, keren. Gue nih pengen nongkrong. Ini ada ini bahasa Inggrisnya tai nih. Bukan. Apa? Thai. Oh, tai. Jangan dilempengin. Iya, Thai. Ini dasi. Oh iya. Ini apa nih cerita? Wah, ini harganya pasti mahal semua ini ya. Oh iya, pasti. Topi Tadi ada orang meleng. Enggak. Oh, bukan. Enggak. Ini Fashion Week ya, bukan tersangka ya. Enggak. Ini apa nih ceritain? Gue mau nongkrong di Citayam. Loh, bukan gitu. Ada juga anak-anak Citayam nongkrongnya di Sudirman. Lu nggak tahu misi gue? Lu kan anak Jakarta. Justru itu gue pengen nongkrong di Citayam. Siapa tahu nanti viral SCBD Fashion Week. Artinya? Ya itu SCBD pindah ke Citayam jadinya. Oh, kalau yang sekarang ini kan Citayam Fashion Week. Jadi SCBD Fashion Week. Biar ngerasain kayak dulu inget nggak rumah pernah ada acara TV orang kaya jadi orang miskin. Iya. Biar ngerasain orang miskin jadi orang kaya. Gitu, gue biar tukeran. Rasain tuh jadi orang Citayam, masa lu gitu. Tapi keren juga ya. Iya dong. Ini jas begini nih, ini mau kawinan tuh siapa ini? Ini jas yang nggak dijual. Oh, yang kawin sama teman kita ya. Bukan, namanya jas info. Oh, Jadi nggak dijual ya. Ini siapa yang hari ini tampil? Yang hari ini tampil adalah seorang wanita. Wah, pasti perempuan. Iya, kalau wanita tuh perempuan. Oh iya, siapa tuh? Dia adalah Ibu kos sekaligus kontrakan. Nah, jangan lupa. Gede dong. Iya, kosan ada, kontrakan ada. Oh iya, penghasilannya lumayan ya. Saya nggak tahu juga. Panggil aja. Mak Ira. Kirain JJ. Kirain Jaja. Kalau Jaja cowok, kumisan. Kalau ini pas nih. Ibu-ibu nganterin anak yang birapot. Ini pas nih. Iya. Apa kabar Maira? Alhamdulillah baik. Makin kinclong aja. Apa sih rahasianya? Rahasianya tepat bayar uang kosan. Tetep ya. Ini emak juga mau ke SCBD nih, kawasan SCBD. Oh ini mau ikutan itu Fashion Week? Enggak, nyari anak. Oh iya, anaknya kesana. Ada kesana. Oh iya. Oke, kita tampilkan Maira. Makan combro buatan Pipi. Maira nongol lagi di Cokro TV. Buka suara, buka pikiran. Buka WA dari emak, wahai anak kosan. Sekarang ini emak mau sedikit mengulas tentang Sri Lanka. Biar bahasanya agak internasional. Masa stadium doang yang internasional? Utang Sri Lanka lah ini cepet banget naiknya ya kayak harga cabai. Turunin lagi. Utang Sri Lanka melebihi dari uang yang dimiliki. Maaf. Ulangin lagi ya. Utang Sri Lanka melebihi dari uang yang dia miliki. Kok mirip ya dengan emak? Terlilit utang blender, muter terus sampai utangnya halus. Segala kebutuhan di Sri Lanka banyak didapat dari produk impor.
Karena banyak pejabat yang menikmati komisi tuh dari bisnis tersebut. Mirip banget dengan anak kosan yang demen jajan dibanding masak sendiri. Padahal alat masak sudah disediakan di pantry kos-kosan. Efeknya kosan pada nunggak. Bagus, Sri Lanka dan Mak jadi senasib. PDB, produk domestik bruto, atau bahasa internasionalnya JIS. Bukan JIS lagi. Makanya Bapak Anies aja nih bawa JIS di setiap kesempatan. Bahasa lainnya PDB adalah Gross Domestic Bruto Sri Lanka sebesar 80 miliar dolar. PDB Indonesia 1.000 miliar dolar. Mak nyebutnya aja puyeng. Sepuyeng pihak kadrun yang berupaya ngulik-ngulik angka biar kesannya Indonesia juga bangkrut. Cadangan neraca Sri Lanka hanya 50 juta dolar. Indonesia 135 miliar dolar. Juta dengan miliar satuan nilai yang jauh benar ya. Sejauh harapan AHY jadi presiden. Ada yang nyolek. Mama, entu punchline kemarin dikeluarin lagi. Lah, masih sama aja toh? Belum ada perkembangan? Neraca perdagangan Sri Lanka defisit minus 729 juta dolar. Neraca perdagangan Indonesia surplus 4,54 miliar dolar. Sementara plus 2,75 itu kacamata baca emak. Ada yang nyolek lagi. Lah, gak ada hubungannya, Mak. Loh, dibisa-bisain aja. Apa sih yang gak bisa di masa sekarang ini? Masa politik identitas. Pilih sholat di parkiran stadium daripada di masjid. Nah, gimana? Masih memaksakan pendapat Indonesia bisa jadi kayak Sri Lanka? Itu seperti memaksakan pendapat bumi itu datar. Kan bisa aja bumi itu gajrut-gajrutan. Banyak sumur resapan. Ya, Maira ibu kosan tercantik setanah air. Entu kata anak kos yang nunggak. Masa seperti sekarang ini makin banyak yang bilang Maira cantik. Makin banyak yang nunggak. Paling nyesek tuh ya kalau emak pas bersihin sampah di kosan. Ada bungkus kemasan nih sang pisang. Ada bekas gelas kopi Janji Jiwa. Sampai bekas gelas kopi Starbull. Maaf ya, yang terakhir tuh produk dari luar jadi jangan dipromosiin. Ngeselin gitu. Jajan bisa, bayar kosan kok nunggak. Mungkin rasa kekesalan ini juga yang dirasakan rakyat saat lihat para pejabat yang jelas digaji oleh rakyat hidupnya mewah. Pakai outfit branded produk luar, tamasya ke luar negeri, padahal piknik ke Baduy aja belum pernah. Sampah di kosan nih, kalau awal bulan nih, ada bungkus bekas nasi padang, ada bungkus bekas mie instan, sampai kulit telur. Kalau akhir bulan, gak ada sampah. Kulit telur aja dibumbuin. Ini mirip sama politikus saat kampanye. Suka bumbuin janji manis. Tetap. Mak nih ya, kalau buang sampah nih, bersihin sampah nih, di kosan nih, mak taruh dalam plastik yang besar, mak iket, terus mak buang ke tempat sampah di luar. Tapi pagi-pagi nih, udah diacak-acak sama kucing, tikus, sama emak. Anak kosan yang nunggak bayar ikut kebuang. Ini emak curiga nih, sampah di gedung DPR MPR jangan-jangan banyak berserakan aspirasi rakyat. Mas seperti baru bangun tidur nih, bener deh. Setelah mak nonton nih Bung Ade Armando di Cokro TV. Tahu kan Cokro TV? Tentang kita harus siapkan parlemen bukan cuma presiden. Cerdas. Masalahnya nih anggota parlemen banyak yang gak rakyat kenal. Nah kalau emak nih kenal banget sama satu persatu anak kosan. Masalahnya nih anak kosan suka pura-pura gak kenal sama emak. Apalagi kalau pas jatuh tempo bayar kosan. Kalau capres nih itu kan paling banyak
4 ya jumlahnya nih. Terus ngerucut jadi 2. Nah kalau ada pemilu putaran kedua, ada debat terbuka yang juga bisa kita saksikan di TV. Nah bayangin kalau caleg yang berdebat, setahun juga nggak akan kelar. Maklum nih kata guru bangsa kita almarhum Gus Dur, debat anggota DPR sama seperti debat anak TK. Malah lagi girang nih. Alhamdulillah Pak Bu, usai Idul Adha nih, minggu lalu nih, suami emak darah tingginya kagak kambuh. Baik. Pesan dokter nih mah cuma 2. Pertama nih, pantang konsumsi banyak garam. Enak susah ini. Lauk pauk di rumah seringnya ikan asin. Secara nih ikan asin udah soulmate banget sama garam. Pantangan kedua, nggak boleh banyak mikir. Alhamdulillah gara-gara Idul Adha nih, suami nggak banyak mikir. Maklum, yang di pikiran suami cuma kapan bisa makan daging. Nah, seminggu lagi nih pasti kambuh nih, dagingnya habis. Nggak abdo ya kalau emak nggak ngulas dikit tentang Bapak Anies. Dikit doang, sama dengan dikitnya prestasi Bapak. Iya. Unik banget dah, sholat Idul Adha di parkiran Stadion JIS. Saat Bapak Anies bicara di mimbar nih dengan latar belakang gambar stadion dan sirkuit Formula E bertuliskan Idul Adha 1443 Hijriah. Mas Guntur Romli nih di Cokro TV sampai berkata begini, Anies bikin muak. Sabar Mas, sabar, jangan emosi. Mungkin ada filosofi mendalam yang bisa diambil oleh para umat yang datang sholat Idul Adha di parkiran JIS. Saat memandangi gambar sirkuit dan Formula E dan gambar JIS nih, kita jadi tahu hidup gak selalu mudah. Ibarat jalan gak mungkin lurus-lurus terus. Pasti ada tantangan yang disimbolkan dengan tikungan-tikungan tajam di sirkuit Formula E. Gimana? Bagus kan filosofinya? Kok emak pinter ya berkata-kata? Lah, emak kan sebagai warga DKI meneladani gubernurnya. Yang berkata-katanya pinter. Kurban Anies tahun 2019 tulisannya 024 di sapinya nih. Tahun 2002 juga ada tulisan 024. Orang berspekulasi bahwa itu adalah pesan politik. Nah kalau emak nih sebagai rumah tangga simple aja mikirnya. Bawa entu sapi yang sama. Terus pendukungnya Anies nyoleng. Bukan mak, warnanya beda. Lah gitu aja kok bingung. Kan sekarang banyak pewarna makanan. Bercanda Pak Anies manis kalau lagi tersenyum. Semanis janji rumah DP 0%. Nih berita ada lagi nih berita ngulik sedikit ya, ada berita wakil ketua KPK mantan ya sekarang ya, Lili Pintauli mundur dari KPK setelah dilaporkan ke Dewas KPK. Rada serius nih. Diduga nih menerima gratifikasi saat nonton gelaran motor GP Mandalika. Ibu diam-diam anak motor. Sebelumnya Lili Pintauli juga pernah dikenakan sanksi potong gaji selama setahun terkait penyalahgunaan pengaruh dan hubungannya dengan pihak berperkara di KPK, yaitu dengan Walkot Tanjung Balai nonaktif Pak M. Syahri. Ibu bikin Mas speechless, nggak habis pikir, mak bingung nyari punchline-nya. Akhirnya Bu Lili mengundurkan diri dari KPK. Cerdas menurut dia, karena kalau enggak pasti sudah dipecat dari KPK dan namanya tercemar. Ibu yakin nama ibu masih bersih? Berat ya. Dan Ma ini termasuk penonton setia Cokro TV. Jadi Ma juga menyaksikan tuh Mbak Rizka Putri dalam Civil Society Watch di Cokro TV kemarin mengulas tentang
IDPD apa sih ya? Kemandirian wartawan yang menolak jika pemerintah beri gaji untuk wartawan yang kinerjanya bagus. Bagus. Khawatir pemberitaannya jadi disetir atas dasar pesanan yang bayar. Bener gak? Kalau emak boleh saran nih, gajinya dialihkan aja dah untuk stand up komedian. Kami bisa kritis terhadap isu sosial dan politik. Juga bisa menghibur buat yang bayar. Nah, sekarang kita beralih ke isu yang sangat melukai hati nurani kita semua ya, keprihatinan. Ini Julianto Eka Putra, tersangka pelecehan seksual dan ruda paksa di Malang, Jatim. Sekarang udah ditahan. Ini juga penuh drama banget nih. Karena tetap bebas meski sudah status tersangka. Itu setelah menjalani sidang 19 sidang ya. Tapi sekarang dia udah tahan, alhamdulillah. Aneh banget. Seaneh perasaan emak menyikapi Malaysia yang mengaku saudara serumpun, tapi TKI banyak disiksa. Saudara serumpun kok begitu? Rumpun apa? Tapi sekarang Julianto sudah ditahan. Flashback nih, tanggal 8 Agustus 2017, dalam acara Hitam Putih, Deddy Corbuzier undang Julianto. Dan pada kesempatan tersebut dia berkata, ingin anak didiknya menjadi valuable person, orang yang bernilai. Cita-cita sih mulia, tapi bejat pada prakteknya. Julianto nih pernah juga tampil di CNN, nama programnya Heroes. Tanggal 13 Agustus 2017. Gampang banget ya masuk TV. Emak nih pernah masuk TV pas ada liputan harga telur naik di tahun 98. Kesuting gak sengaja pas lagi beli telur. Sekarang nih hampir tiap hari emak beli telur sebiji ke pasar ngarep ada liputan lagi. Gitu Pak Bu, perjuangan emak biar ada di TV. Bapak, Ibu di rumah, ini anakmu masuk TV YouTube. Jangan lupa beli paketan internet. Kembali lagi ke Julianto Eka Putra nih. 3 Agustus 2017 tampil juga nih di Kick Andy. Kata dia, apa yang saya lakukan karena saya telah dijebak Tuhan. Itu dulu. Kalau sekarang, apa yang saya lakukan buat saya sekarang ada di tangan polisi. Ma mau cerita nih ya. Kejadian baru aja nih tanggal 18 Juli malam nih. Pukul 12 malam. Emak terjaga dari tidur. Emak keluar kamar hanya berdasar tali. Ambil gelas lalu pencet dispenser. Aduh, salah pencet. Yang emak pencet diri emak sendiri. Terus emak ulangi lagi, emak pencet dispenser. Kali ini gak salah pencet. Emak minum. Glek, glek, glek. Aduh, airnya habis. Emak ambil lagi, emak minum lagi. Idih, tau gak apa yang terjadi? Gigi emak patah saat emak minum. Gak ada keren-kerennya. Gak seperti itu tuh Niko Silalahi yang giginya patah copot saat demo. Mana gigi emak patah udah malam lagi. Kan emak gak bisa lapor ke propam. Ada juga nih Alifur Rahman itu di TV YouTube sebelah juga mengulas nih sindiran P3 terhadap Demokrat yang mengatakan partai kami bukan partai kos-kosan. Ini kenapa yang disindir Demokrat yang berasa kok emak ya? Lain ladang, lain belalang. Aman gak nih mak pulang? Terima kasih. Gokil. Menurut gue adalah ibu kos paling kritis Indonesia. Bener banget. Ibu kos tapi kritis. Kayak gini nih. Iya. Tapi soal tadi tuh kulit telur dibumbuin ada resepnya nggak? Dia mau tuh. Iya, siapa tahu kan dari pilihan makanan. Nah, kalau Julianto Eka Putra jadi pemain musik, kira-kira dia akan melakukan apa? Akan melakukan apa kalau dia jadi pemain musik? Pemain atau? Pemain musik? Oh, mungkin gitar, bukan? Enggak. Apa tuh? Dia akan melakukan pelecehan saksofon. Saksofon dilecehkan. Bengkak dong. Oke,
ini tadi buka mic, buka suara, buka pikiran. Benar, ya. Dan kita ketemu lagi besok. Tetap di buka mic, buka Buka suara, pikiran. buka pikiran.